Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, seri dari khotbah di gereja saudara 2016 ini adalah Rich Family, Poor Family ya. Tetapi hari ini izinkan saya dan suami saya untuk membahas satu sisi tentang keluarga yang berjudul Overcoming Communication Breakdown ya. Kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan berkeluarga kita seringkali masalah itu bisa terjadi, masalah itu bisa datang, tetapi akan menjadi lebih parah kalau kita tidak tahu cara berkomunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Ada amin? Ya. Dan seringkali masalah komunikasi ini kalau terus-menerus dibiarkan dan tidak dihandle ya, yang terjadi adalah akan ada yang namanya communication breakdown atau komunikasi yang terputus. Kita mungkin pernah melihat ya contoh-contoh yang kurang baik dalam keluarga kita, mungkin dari generasi yang lebih tua dari kita. Kita kadang-kadang bisa melihat bagaimana kalau suami istri itu berantem, terus ngambek ya kan. Terus kalau ngambek itu bisa berbulan-bulan tidak bertegur sapa ya. Tinggal di satu atap yang sama, tinggal di satu kamar yang sama, mungkin juga tidurnya di atas ranjang yang sama, tapi bisa nggak ngomong berbulan-bulan. Nah, itu kalau diterus-teruskan bahaya untuk keluarga kita. Bisa bilang bahaya? Bahaya. Ya, nah, haleluya. jadi kita perlu belajar bagaimana untuk menghandle masalah-masalah yang seperti ini. Karena sesungguhnya pernikahan Kristen itu harus bisa menjadi contoh buat orang-orang yang lain. Harus bisa menjadi contoh buat orang-orang dari kepercayaan yang lain. Kalau pernikahan-pernikahan orang Kristen tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi garam dan terang dunia, ya orang di luar sana akan berkata, ya bagaimana dong, gua sama pusingnya sama dengan elu gitu ya saudara ya. Gereja harus bisa memberikan jawaban akan permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang nyata yang terjadi dalam masyarakat kita di dalam pernikahan mereka. Untuk itu saudara, kita perlu mengetahui bahwa yang namanya komunikasi itu tidak bisa dipisahkan dengan ucapan mulut kita, dengan kata-kata kita. Ucapan kita itu dapat membangun atau menghancurkan ya. Jadi kita perlu menjagai apa yang kita ucapkan. Kita perlu memilih kata-kata kita karena dia punya kuasa ya. Alkitab mengatakan ucapan mulut kita ini punya kuasa antara hidup dan mati ya. Jadi kita harus memilih kata-kata apa yang kita ucapkan. Ya, jangan sampai kata-kata kita ini selalu menghancurkan. Tapi lebih baik kata-kata kita ini bisa membangun keluarga kita, membangun anggota keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Dan ucapan mulut kita itu juga dapat menyembuhkan, tapi juga dapat melukai seseorang. Ya, jadi tergantung dari kita, tergantung dari cara kita meresponi pada saat seseorang ngomong sesuatu ya, terus hati kita panas, terus kita mau membalasnya. Nah, itu tergantung daripada kita. Apakah kita mau membalasnya dengan cara membangun, dengan cara menyembuhkan, atau kita mau membalasnya dengan cara menghancurkan atau dengan cara melukai. Ya, kita belajar lebih dalam. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan manusia komunikasi ini sangat perlu saudara. Di dalam pelayanan kami ada beberapa teman atau mungkin orang-orang yang pernah kami layani saudara, mereka mempunyai anak-anak memiliki kebutuhan khusus saudara. Misalnya maaf kata saya sebutkan yaitu autisme. Saudara tahu nggak, anak-anak autisme itu seringkali mereka akan menjerit-jerit saudara. Mereka akan bertingkah luar biasa. Satu hal menjadi penyebabnya pada waktu kami selidiki, saudara tahu apa itu? Karena anak-anak ini mereka sangat sukar sekali untuk berkomunikasi. Mereka tidak bisa menyampaikan perasaan mereka dengan baik. Mereka tidak dapat dimengerti dengan baik. Oleh karena itu saudara, bagaimana saudara berkomunikasi satu dengan yang lain? Bagaimana saudara menyampaikan sikap keluarga saudara terhadap umum saudara. Apalagi pada saat-saat ini kita tahu bahwa setiap daripada kehidupan manusia modern, hampir semuanya terkoneksi dengan sosial media. 2 hari yang lalu ada seorang teman saya saudara, mereka pasangan yang menikah luar biasa saudara. Saya dapat katakan mereka adalah adik-adik rohani kami saudara. Tetapi kemudian suatu kali istrinya lagi posting, I'm not happily married. Dia bilang gitu, saya nggak bahagia dalam pernikahan saya. Saya tanya saudara, kenapa? Apa perlu diposting seperti itu? Dia bilang, biasalah suamiku kayak gitulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu bahwa di dalam komunikasi saya dapat katakan kepada saudara adalah bagaimana cara pandang Anda terhadap keluargamu. Amin. Kalau saudara ingin dihargai satu dengan yang lain, maka bersikaplah atau berkomunikasilah dengan baik terhadap suami dan istri, terhadap orang tua dan anak saudara. Termasuk bagaimana saudara boleh membawa citra keluarga saudara kepada banyak orang. Haleluya. Komunikasi demikian penting saudara. Sama seperti orang jualan Bapak Ibu sekalian.
Orang bilang, saudara, bagaimana engkau mengemukakan citra perusahaanmu, bagaimana orang akan mengenal tentang produk-produk yang saudara jual. Ada amin, saudara? Nah, keluarga kami percaya, Bapak Ibu sekalian, keluarga ini sangat penting. Sangat penting di mata Tuhan. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk setiap daripada saudara, tetapi Tuhan Yesus mati untuk menebus keluarga kita. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa di dalam kehidupan manusia diperlukan 3 kebutuhan dasar, saudara. Ini kebutuhan jiwa. Yang pertama yaitu keluarga adalah tempat untuk kita diterima, accepted, saudara. Kalau anak-anak saudara, suami atau istri tidak dapat diterima dalam keluargamu, maka mau diterima di mana? Betul, saudara? Makanya banyak orang mencari orang tua rohani. Banyak orang mencari mentor di luar sana, saudara. Boleh, tidak apa-apa. Puji Tuhan kalau dimentorkan oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi bagaimana kalau keluarga saudara, anak-anakmu diterima oleh bandar narkoba? Bagaimana kalau perempuan-perempuan anak-anak gadis saudara itu diterima oleh mucikari-mucikari? Ada amin. Karena apa? Tidak pernah dihargai atau tidak pernah diterima oleh orang tuanya. Keluarga nomor 2 adalah tempat untuk dimana seseorang mengalami cinta. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali tentang cinta. Alkitab kita mengatakan God is love. Tuhan adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, kasih menutupi banyak kesalahan dan banyak dosa. Kasih tidak membiarkan dosa. Amin, saudara. Kasih tidak membiarkan dosa. Saya tahu bahwa di gereja saudara, orang-orang semua macam manusia diterima. Puji nama Tuhan. Tetapi kita mesti mengerti bahwa kasih itu menegur dosa. Kasih menunjukkan kesalahan itu apa, saudara? Nah, di dalam keluarga kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa papa, mama mencintai kamu tanpa syarat. Tetapi kalau kamu bersalah, kamu harus menerima konsekuensi daripada kesalahan itu. Ada amin. Itulah kasih sebenar-benarnya Bapak Ibu sekalian. Nomor 3, di dalam keluarga kita saling-saling belajar untuk bisa memberikan penghargaan atau appreciation. Saudara, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita, seseorang perlu diajarkan atau perlu menerima kata-kata well done, good job. Luar biasa, kamu orang yang hebat. Terima kasih suamiku, terima kasih istriku, kamu luar biasa sekali. Tanpa engkau kayaknya hidupku akan hambar, misalnya saudara. Kita bukan ngecap, bukan untuk ngomong sweet talk saudara. Bukan coba untuk ngomong manis. Tetapi di dalam kehidupan kita perlu untuk menerima daripada apresiasi. Kita perlu untuk dihargai, kita perlu untuk dicinta, kita untuk diterima. Ada amin. Haleluya. Berapa banyak ada saudara yang pada pagi hari ini datang bersama dengan suami dan istri? Coba lihat tangannya, coba lihat tangannya, haleluya. Saya mau melakukan satu gesture, coba lihat ke kiri kanan saudara. Make sure itu suami dan istri saudara, jangan istri orang, jangan suami orang. Katakan, terima kasih, engkau adalah suami, istri yang luar biasa. Aku cinta kamu, aku menghargai kamu. Tuhan sudah mengutus kamu untuk menjadi pasangan hidupku. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita buka Alkitab kita, Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu luar biasa ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Semuanya diajarkan, bahkan sampai cara berkomunikasi pun Alkitab kita mengajarkan kepada kita, ya. Nah, dari ayat yang baru kita baca tadi dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kasih di sini dalam bahasa aslinya adalah charis atau grace atau kasih karunia atau anugerah. Hendaklah kata-kata kita pada saat kita bertutur kata, pada saat kita berkomunikasi terutama dengan anggota keluarga kita sendiri, hendaklah itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan grace, penuh dengan anugerahnya Tuhan. Ya, jadi kenapa kita harus memilih supaya kata-kata kita itu penuh dengan kasih? Ya, kebanyakan orang lebih mudah ngomong sopan dengan orang lain daripada dengan anggota keluarganya sendiri. Ya, kita kalau ngomong sama Mbak di rumah, kita akan ngomongnya pakai tolong. Mbak, bisa tolong ambilkan sepatu saya, gitu kan ya? Tapi kebanyakan, ya saya enggak bilang kebanyakan, tapi ada gitu ya. Mungkin yang suami-suami yang udah menikah lama sama istrinya gitu ya. Terus jadi kurang bisa menghargai. Tapi kalau ngomong sama istrinya nggak pakai tolong, malah pakai bentakan gitu ya. Ambilin itu gitu kan ya. Seperti kasar gitu. Nah itu, wah itu pernikahan yang closer to hell daripada closer to heaven ya. Jangan sampai pernikahan kita ini lebih dekat ke neraka daripada lebih dekat ke surga ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda mau pernikahan Anda lebih dekat ke
ke heaven kan, lebih dekat ke surga. Ada amin? Boleh lambaikan tangannya? Ya, amin ya. Di dalam keluarga kita, kadang kita itu bisa mencicipi ya sekelumit dari what heaven is like ya. Kalau keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang dijaga dengan baik, yang tutur katanya baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak ya. Wow, itu seperti kita melihat secuplik gambaran surga itu seperti apa ya. Nah, di dalam Alkitab kemudian juga dikatakan jangan hambar. Nah, kalau kita berbicara tentang hambar, tentu kita tahu bahwa pada saat kita masak, kita tuh nggak suka makanan yang hambar. Boleh saya tanya di sini, ada nggak yang suka makan makanan yang hambar? Diet garam. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Semua orang nggak suka makanan yang hambar. Kami mempunyai suatu pelayanan menjangkau kepada suku terasing di pedalaman Sulawesi Tengah ya. Di sana nggak ada listrik, nggak ada air yang mengalir, belum PDAM, PLN semua belum masuk, jalan aja nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka itu kalau masak sederhana banget, bumbunya cuma satu, garam. Ya, dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian bahwa kadang mereka itu kalau garamnya habis di rumah, mereka itu harus jalan dulu 7 jam menembus hutan hanya untuk membeli garam dari kota kecil yang terdekat dari mereka. Ya, nah itu dibela-belain kalau garamnya habis, maka mereka akan turun gunung 7 jam hanya untuk membeli garam. Why? Karena tanpa garam itu masakan mereka nggak enak rasanya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang garam, kita tahu firman Tuhan yang berkata, you are the salt and light of the world. Kita adalah garam dan terang dunia. Kenapa Tuhan itu menganalogikan kita dengan garam ya? Kenapa Tuhan itu enggak menganalogikan kita misalnya dengan nuklir gitu kan, lebih bombastis gitu ya kan? Kenapa Tuhan itu enggak menganalogikan kita misalnya dengan pelangi atau dengan sinar matahari gitu yang menghangatkan setiap jiwa? Kenapa dengan garam ya? Ternyata kalau kita pelajari, garam itu mempunyai berbagai macam fungsi yang sangat useful, yang sangat berguna ya. Salah satunya contoh ya, garam itu bisa mengobati luka. Ada amin? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu dulu waktu kecil pernah sariawan, biasanya kita akan diajarin sama orang tua kita atau sama kakek nenek kita, bubuhkan garam di tempat sariawan. Memang pedih, aduh perih gitu ya. Tapi sesaat saja setelah itu seakan-akan ada satu lapisan yang menutupi sariawan kita itu ya. Sehingga akibatnya pada saat kita makan, kesenggol sama makanan udah gak terlalu merasa sakit lagi. Loh, ternyata garam itu punya fungsi menyembuhkan. Kalau kata-kata kita mengandung muatan garam, tidak hambar ya. Garam di sini juga bisa diartikan ada muatan iman, firman Tuhan ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kata-kata kita itu bisa menyembuhkan. Tapi garam juga punya fungsi yang lain. Garam bisa mengawetkan. Bapak Ibu sekalian, zaman dulu belum ada yang namanya kulkas. Jadi kalau menyimpan makanan terutama ikan, itu harus digaramin, dijadikan ikan asin. Maka dia akan awet tahan lama meskipun nggak dimasukkan ke dalam kulkas, benar ya? Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata ya kalau kata-kata kita tuh mengandung garam, bayangkan kalau setiap suami mengucapkan kata-kata kepada istrinya setiap hari yang mengandung garam, tidak hambar. Maka yang terjadi adalah istrinya itu bisa awet muda meskipun nggak pakai krim anti aging. Meskipun tidak ikut perawatan anti penuaan dini ya kan. Itu salah satu resep yang berharga sekali ya. Kalau buat ibu-ibu sekalian ingin awet muda, bilang sama suaminya, kata-katamu harus mengandung garam sayang. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa di dunia ini atau di kota Surabaya, kota Jakarta, Singapura, Hong Kong, saudara, perusahaan-perusahaan besar itu menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting. Oleh karena itu mereka rela untuk mengeluarkan budget miliaran, saudara, miliaran rupiah atau jutaan dolar hanya untuk supaya mentraining setiap daripada komunikasi, mulai daripada atas sampai bawah itu terkoneksi dengan baik. Banyak orang berkomunikasi tetapi mereka nggak tahu fungsinya apa. Banyak orang berkomunikasi tapi mereka nggak bisa connect satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu ada beberapa fungsi daripada komunikasi. Yang pertama, tahukah saudara, komunikasi ternyata dapat membangun rasa kepercayaan atau trust.
Saya sudah menikah bersama dengan istri saya 18 tahun. Perkenalan kami sangat unik, saudara. Kami kenal sejak kami kelas 5 SD, saudara. Kami lahir dan besar di kota Surabaya. Waktu itu gara-gara satu hal yang sangat nggak sepele, tetapi cukup menggelikan buat saya. Saya waktu itu nggak naik kelas 5 SD, saudara, nggak naik kelas. Dan kemudian pada waktu saya nggak naik kelas, saya satu kelas dengan teman saya ini, Bapak Ibu sekalian, kami belum pacaran. For your information, kami belum pacaran sejak kami kelas 5 SD, saudara ya. Tapi kami dari SD satu sekolah, SMP satu sekolah, SMA satu sekolah, Bapak Ibu sekalian. Nah dari sana, tetapi masih aja seringkali kami salah paham. Betul nggak? Nah oleh karena itu ternyata satu-satunya cara untuk kita bisa membangun rasa kepercayaan satu dengan yang lain, kami harus saling berbicara. Kami komunikasi, saudara. Dulu pada waktu kami baru menikah, saudara. Istri saya ini sukanya seperti dengan perempuan yang lain, ngecepret. Ibu-ibu betul gak? Sukanya ngecepret, saudara. Nah saya waktu itu baru menikah, gak bisa tidur kalau malam. Karena apa? Caca cueknya terus bicara terus, saudara. Ngomong terus, saudara. Ya, cerita terus gitu, saudara. Tetapi kemudian menjadi suatu kebiasaan, sampai akhirnya ada satu titik di mana bukan saya emosi tidak, saudara. Tapi kemudian kalau dia nggak ngomong ngecepret, kalau malam saya nggak bisa tidur. Saudara, nah dari sana kita malah membangun satu habit atau satu budaya baru dalam keluarga kami. Jadi dengar baik-baik, di dalam setiap keluarga harus masing-masing punya budaya. Budaya yang tidak bisa saudara langsung import dari orang tuamu, belum tentu cocok untuk pernikahan yang sekarang ini loh. Jadi saudara sekalian perlu membangun budaya-budaya sendiri dan terciptalah budaya di dalam keluarga kami bahwa kami sebelum tidur harus saling upload, saudara. Saling upload informasi dari dia ke saya upload informasi dari apa yang saya alami hari ini ke dia, saudara, sehingga kami bisa sync, connect, membangun rasa kepercayaan, Bapak Ibu sekalian. Dan kami biasakan Bapak Ibu sekalian di hari-hari spesial buat kehidupan kami, terutama dulu pada waktu kami belum terlalu sibuk, pada waktu kami belum punya anak, saudara. Di hari ulang tahun, kadang-kadang di hari anniversary kami duduk bersama sampai malam, Bapak Ibu sekalian. Kami berdoa, bukan saja berdoa, tetapi kami bertanya kepada Tuhan. Kami ambil sebuah kertas untuk kemudian menggambarkan kira-kira apa yang dalam pikiran saya, apa dalam pikiran dia, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan kepada saya, apa yang Tuhan bicarakan kepada dia. Kami draw a map, kami buat satu mapping kehidupan untuk kemudian kami bisa tahu ini loh rencana Tuhan. Menurut kamu bagaimana? Sehingga kita bisa tahu bahwa di sana ada rencana Tuhan yang besar dan di sana yang terjadi ada satu dampak, yaitu kami membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Ada amin. Yang kedua, komunikasi itu penting sekali dalam kehidupan pernikahan, saudara. Saya mau berbicara khususnya dalam konteks pernikahan. Banyak sekali masalah, betul? Betul, saudara? Betul, saudara? Siapa yang pernikahannya banyak masalah? Saya, pernikahan saya juga banyak masalah. Masalah kehidupan, saudara. Tidak mungkin dalam kehidupan gak ada masalah. Orang yang masih hidup akan berurusan dengan dua hal, saudara. Yang satu mengurusi masalah kehidupan. Yang kedua menantikan kapan kematian terjadi. Betul nggak, saudara? Tetapi di dalam setiap masalah kami bisa komunikasikan. Justru pada waktu kami nggak komunikasi, masalah tambah runyam. Masalah kecil jadi besar. Betul? Tetapi kalau kami komunikasikan masalah besar, kita ketemu jalan keluarnya. Masalah kecil kalau kita komunikasikan, maka kita bisa tahu bahwa ini cuma kerikil-kerikil biasa. Betul Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, di dalam kehidupan kita pasti tahu bahwa yang namanya komunikasi ini creates life, menciptakan kehidupan, saudara. Bagaimana pada waktu sekarang anak kami sudah remaja, saudara. Satu anak sudah remaja, sebentar lagi umur 16 tahun. Kami banyak selama 1 tahun terakhir ini banyak sekali berbicara dengan anak kami, terutama yang remaja ini, saudara. Tentang apa rencana masa depan dia. Istri saya terutama ini sangat concern dengan pendidikan. Saya juga concern, saudara. Istri saya akan bela-belain tidur sampai jam 1 malam nemani dia untuk belajar. Saudara, waktu belajar ditemani bisa ngomong-ngomong, bisa bincang-bincang. Solving problem matematika, saudara. Solving problem tentang kehidupan, masalah dia apa. Nah di sana kami create life. Kita menciptakan kehidupan. Pada waktu suami pulangnya terlambat, jangan langsung membuat palu ditutukin kepalanya, saudara. Tetapi tanya dulu, kenapa kamu pulang terlambat? Apa yang terjadi? Jangan diinterogasi, tetapi tanyakan, what happened dear? Apa yang terjadi sayang? Apakah yang terjadi? Apa yang saya bisa bantu? Demikian pula dengan kalau istri punya masalah. Jangan suami bilang judgmental, gitu aja ndak bisa kamu, dasar perempuan tolor. Betul saudara?
Firman Tuhan mengatakan kalau kamu ucapkan apa yang kamu katakan, ucapanmu adalah benih. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara suami-suami selalu ngomong sama istrinya, kamu tolol, kamu perempuan tidak berguna. Anak-anak saudara kamu katakan bahwa kamu anak goblok, kamu gitu aja tidak bisa. Ini perkara simpel, nggak seperti papa. Maka saya yakin anak saudara akan goblok. Ada amin. Tetapi kalau saudara mau ambil waktu, turun daripada tahta saudara sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian sama seperti Tuhan, bukan? Tuhan turun tahta, nggak cuma ngomong, lu gitu aja nggak bisa, gitu aja jatuh dalam dosa. Gini loh caranya, ngomong doang. Tuhan kita bukan Tuhan tipe ngomong doang. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia buktikan, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, how much do you love me? Tuhan Yesus katakan, dia nggak ngomong saudara, tetapi dia turun daripada tahtanya. Dia renggangkan tangannya, dia mati di kayu salib, dan dia kemudian mati menanggung dosa daripada orang itu. Dan dia katakan, I paid all your sins. Aku udah bayar seluruh daripada dosamu. Dia nggak perlu judge kita, tetapi dia malah mengampuni dosa kita. Dia memberikan kita kehidupan yang baru. Nah, gambaran yang sama Tuhan mau supaya kita anak-anaknya, kerajaan Tuhan boleh dipamerkan kepada dunia ini melalui keluarga saudara. Amen. Keluargamu berharga di mata Tuhan. Amen. Istrimu berharga di mata Tuhan. Suamimu mulia di mata Tuhan. Anak-anakmu punya potensi yang sangat besar. Saudara tahukah Anda bahwa anak-anak kita adalah gambaran, bukan saja replika atau bukan cloning tepatnya daripada kehidupan kita. Tetapi anak-anak kita, saya melihat adalah bagaimana Tuhan memberikan second chance atas kesalahan-kesalahan mungkin atau jalan-jalan yang tidak benar yang pernah kita lakukan. Supaya kita bisa ajarkan kepada mereka apa itu kebenaran, apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mimpi-mimpi Tuhan supaya digenapi melalui kehidupan tidak lain, tidak bukan, yaitu melalui keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Dia, Tuhan yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, tadi saya sudah bilang bahwa ada masanya di mana pada saat kita berkomunikasi itu tiba-tiba seakan-akan jembatan kita tuh kayak terputus. Betul. Ya, komunikasi itu bisa diibaratkan seperti jembatan. Karena apa? Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak itu ada yang namanya perbedaan. Yes. Benar? Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini perlu dijembatani. Nah, jembatan kita itu adalah komunikasi kita. Tapi seringkali ada masa di dalam hidup kita di mana jembatan kita itu putus. Komunikasi kita tidak terjalin dengan baik. Mungkin pada saat kita menghadapi konflik, mungkin pada saat ada permasalahan yang begitu besar sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana caranya, kita harus berkomunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Kalau hal itu misalkan pernah terjadi dan sedang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar satu hal. Ya, Alkitab mengajarkan pada kita, terutama kalau kita lagi marah, jangan menunggu sampai matahari terbenam. Kita harus sudah mengadakan rekonsiliasi, kita sudah harus mengadakan pendamaian, ya, terutama antara suami dan istri. Jangan sampai menunggu matahari terbenam. Loh Bu, kalau saya bertengkarnya sudah maghrib gimana? Berarti saya punya waktu 24 jam ya untuk marah. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah cepat-cepat selesaikan amarahmu itu ya. Karena amarah yang dipendam terus-menerus tidak baik. Nanti akan menyebabkan dendam. Nanti akan menyebabkan akar kepahitan. Lalu tanpa kita sadari tubuh kita mulai sakit-sakitan ya. Karena dunia medis sudah membuktikan, dokter-dokter sudah mempelajari bahwa ternyata orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan amarah di dalam tubuhnya, itu ada yang namanya akar kepahitan itu yang menyebabkan sakit penyakit terjadi. Ya, kita mau hidup sehat, amin. Mau hidup sehat, nah karena itu kita harus mau berkomunikasi dan melepaskan pengampunan. Karena tidak ada satu orang pun yang akan lolos dari hal ini ya. Sebagaimana harmonisnya suami dan istri kayak Romeo and Juliet gitu kan ya. Oh tapi kan besok Imlek jadi kayak Lian sampai encuk cuing tai gitu saudara ya. Nah ini kan sudah mirip ya. Nah Bapak Ibu sekalian itu pun akan ada yang namanya gesekan. Itu pun akan pernah mengalami yang namanya komunikasi tidak nyambung ya. Nah kalau lagi komunikasi tidak nyambung seperti ini ya. Telan harga diri kita dan mulailah berkomunikasi. Satu hal yang seringkali membuat kita sulit untuk membangun jembatan yang rusak itu kembali adalah karena harga diri kita terlalu tinggi. Enak aja. Wah, ya kan? Setelah semuanya yang dia lakukan, setelah semuanya omongan kasar yang dia ucapkan, aku harus mengampuni. No way Jose. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau, tidak rela
karena harga dirinya terlalu tinggi. Nah, harga diri inilah yang perlu kita telan dan berkomunikasi. Karena pada saat kita komunikasi, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Kalau kita tidak mau komunikasi aja, tidak mau, gimana mau berdoa sama-sama, ya kan? Sedangkan kita tahu ada pepatah yang mengatakan a family that prays together sticks together, ya. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan terus bersama-sama langgeng. Bapak Ibu sekalian, saya dan suami saya dalam 18 tahun perjalanan pernikahan kami juga pernah mengalami yang namanya communication breakdown. Ya, waktu itu putri kami baru satu-satunya, punya anak baru satu. Sakit parah, kita bicara tahun 2007 ya. Dan pada saat itu kami tuh baru saja memberikan diri kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dulunya kami itu lulusan luar negeri, ya mau pulang ke Indonesia ini mau berbisnis, mau jadi businessman dan businesswoman yang sukses untuk mendukung pelayanan, untuk menjadi donatur gitu Bapak Ibu, itu impiannya dulu. Tapi ternyata setelah dijalanin 7 tahun malah Tuhan panggil kami untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu gitu ya. Baru saja kami memberikan diri kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, pindah dari kota kelahiran kami di Surabaya ini, pindah ke Jakarta untuk memulai pelayanan kami itu yang namanya Anugerah Ministries. Bapak Ibu sekalian, rumah kami kena banjir. Lalu karena air banjir yang masuk ke rumah itu, anak kami menjadi sakit ya karena kuman-kumannya. Dan pada saat pelayanan kami lagi ambruk karena pelayanan TV itu ternyata perlu modal yang sangat banyak ya, dan ternyata nggak cukup gitu apa yang kami punya untuk sustain pelayanan kami tersebut. Lalu yang terjadi ya seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga ya, anak kami sakit parah itu infeksi selaput jantung. Dokter di Jakarta bilang kirimkan ke Singapura untuk berobat, tapi tidak ada duit gitu ya. Tapi singkat cerita, Tuhan penuh dengan belas kasihan, Tuhan penuh dengan kasih karunia-Nya. Dia bisa bukakan banyak cara sehingga akhirnya kami bisa mengantar anak kami untuk berobat ke Singapura, dan operasinya pun di Singapura. Itu dokter Singapura bersedia untuk mengoperasi anak kami gratis, tidak usah bayar. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu sekalian ya. Itu merupakan satu kelegaan yang luar biasa dari kami. Nah tapi ya kan, anak saya itu agak-agak manja pada waktu itu, jadi dia tuh enggak mau dipegang siapapun juga, enggak mau dilayani oleh suster, semuanya harus saya. Jadi saya ini sudah tidur di rumah sakit, enggak tahu deh berapa belas hari gitu ya. Kelihatannya keren pergi ke Singapura, tapi lihat melayat aja enggak. Yang dilihat cuma kamar rumah sakit itu doang gitu ya. Jadi penat sekali, suntuk gitu ya. Karena enggak bisa kemana-mana, anak saya minta ditemenin setiap saat, minum air harus sama saya, minum obat harus sama saya, ke toilet harus sama saya, mandi sama saya, segala sesuatunya sama saya gitu. Jadi kayaknya harusnya memang rumah sakitnya wajib ngasih diskon ya. Karena susternya dientengkan ya. Lalu saudara, suami saya on the other hand, suami saya dia punya kesempatan untuk pergi ke gereja ya kan, gereja di Singapura yang keren-keren gitu, sekalian studi banding gitu Bapak Ibu sekalian ya. Lalu dia punya kesempatan untuk jalan-jalan gitu ya, karena kan kita tinggal di sana cukup lama, jadi baju-baju harus dimasukin ke laundry. Nah pada saat dia nge-laundry itu saya nggak tahu kenapa nggak balik-balik gitu ya, sedangkan saya ini sudah capek, sudah penat gitu. Jadi saya tuh dongkol dalam hati gitu ya. Kamu itu bisa-bisanya ninggalin gua sendirian di rumah sakit. Tega-teganya kamu jalan-jalan sendirian. Udah pergi ke gereja, masukin laundry, balik kayak nggak balik-balik sampai berapa jam gitu ya. Oh saya dongkol bukan main. Seakan-akan ini kan anak kita berdua, kenapa kok sekarang tanggung jawabnya diserahin semua ke saya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah sedangkan dia itu sebenarnya berpikir gini, aku kasihan sama istriku. Setiap hari makanannya beli di kantin di bawah. Pasti dia sudah bosan makanan itu setelah beberapa belas hari ya. Jadi dia pikir aku mau beliin makanan kesukaan dia. Dia tuh suka makanan Jepang gitu ya. Jadi dia habis dari gereja masukin laundry, lama gak balik-balik karena cari makanan Jepang buat saya gitu ya. Maksudnya itu baik tapi saya nerimanya gak baik gitu kan. Nah lalu setelah dia datang gitu saya lebih dongkol lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan ya waktu itu ada mama saya datang untuk gantiin saya. Jadi dia tahu saya sudah kelelahan. Mama saya bilang sudah kamu keluar sana jalan-jalan sama suami kamu biar mama yang jaga Angelin katanya gitu ya. Nah pada saat itulah lalu kami pergi berdua, saya pokoknya diem aja, saya nggak mau ngomong. Ditanyain apa aja saya diem, ini benar-benar jembatannya sudah putus ya. Lalu saudara, Bapak Ibu sekalian, suami saya bilang, kamu kenapa sih? Coba ngomong, saya enggak mau ngomong gitu saudara ya. Tapi sampai di suatu titik akhirnya saya telan yang namanya harga diri itu. Dan saya mulai berkomunikasi. Kamu kenapa sih harus tinggal saya? Saya ini kan capek, saya ini
Kayak orang bingung, panik gitu, harus menghadapi semuanya sendiri gitu. Saya perlu support kamu gitu. Dia bilang, loh aku tuh mau carikan makanan buat kamu, supaya kamu tuh senang gitu ya. Tapi bukan itu yang aku mau, aku gak perlu makanannya enak, aku perlu kamu ada di sisiku gitu ya. Nah seringkali hal ini terjadi dalam hidup kita. Yang namanya suami itu bekerja keras, cari duit ya kan. Kalau zaman dulu ngenesnya bilang cari segenggam nasi gitu ya, sesuap nasi. Kalau zaman sekarang lebih keren, cari segenggam berlian gitu kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah tapi masalahnya seringkali bukan itu yang dicari oleh istri Anda atau anak-anak Anda. Seringkali lebih dari sesuap nasi, lebih dari segenggam berlian. Yang mereka butuhkan itu adalah kehadiranmu. Yang mereka butuhkan itu adalah diri Anda. Ada di rumah tapi bukan absen ya. Ada orang tubuhnya di rumah, pikirannya melayang kemana-mana. Kalau ditanyain juga nggak nyambung, nggak connect gitu saudara ya. Diajak ngomong itu kayak orang blow on gitu saudara ya. Tapi bukan yang seperti itu juga. Tapi yang connect, yang ada di rumah untuk memberikan support, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk bisa mementorkan anak-anak, untuk bisa mengayomi istri, mengayomi keluarganya. Kita belajar sesuatu, amin. Ternyata saudara di dalam kehidupan kita komunikasi diibaratkan gini. Di Indonesia ini kan banyak natural disaster atau bencana alam terjadi. Saudara, tahukah saudara bahwa pada waktu bencana alam terjadi seringkali yang ambruk, yang gampang rentan hancur itu adalah jembatan. Ternyata jembatan ini sangat vital sekali saudara. Nah pemerintah atau badan-badan SAR yang biasanya mereka akan pulihkan terlebih dahulu adalah jembatannya. Saudara nangkap sesuatu enggak? Jadi di dalam kehidupan saudara pada waktu ada bencana terjadi di dalam pernikahan, menghantam pernikahan saudara, termasuk menghantam bisnismu, menghantam anak-anak saudara, menghantam kehidupan pribadi saudara, menghantam pelayanan saudara. Yang pertama kali perlu dipulihkan adalah jembatan dulu. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa minta tolong kepada orang lain. Supaya orang lain bisa memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Nah kalau kita misalnya terlalu prideful, saudara, kita terlalu berbangga diri, aku enggak apa-apa kok, kamu yang bermasalah, saudara. Ada amin. Kita enggak perlu bisa seperti itu. Saya katakan ada mitos-mitos yang perlu kita hancurkan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa saudara? Mitos, dengar baik-baik. Suami enggak pernah salah. Ya Pak ya, saudara. Sebaliknya juga, firman Tuhan juga berkata, laki perempuan itu di mata Tuhan Yesus sama. Berarti mitos yang kedua, istri enggak pernah salah. Siapa yang bilang? Ya, walaupun di kamar mandi di mall-mall, kalau saudara tanya, where is the ladies room? Ladies room is always to the right. Karena selalu ke kanan, selalu benar maksudnya gitu saudara. Siapa yang bilang bahwa wanita selalu benar? Perempuan tidak selalu benar. Jadi artinya apa? Baik lu laki, lu perempuan, lu bisa salah. Ya. Ada amin saudara. Amin. Nah, walaupun misalnya bukan kita yang salah, kenapa tidak untuk supaya pernikahan kita mengalami pemulihan, kita berkata terlebih dahulu, sorry lo ya, tadi aku marah sama kamu. Betul saudara? Ini perlu dalam kehidupan kita. Mitos yang ketiga, dengar baik-baik. Mitos ini sangat penting dan seringkali menghancurkan keluarga kita, hubungan orang tua dan anak. Mitos yang ketiga ini berkata seperti ini. Siapa bilang orang tua tidak pernah salah? Betul Bapak Ibu sekalian? Apalagi kita orang timur. Bapak Ibu sekalian, orang suku bangsa Indonesia kan banyak. Kita mau orang Tionghoa, orang Batak, orang Jawa, orang Manado. Selalu ada mitos orang tua nggak pernah salah. Siapa bilang? Saudara, saya nggak tutup dengan kesaksian ini. Cara kami parenting itu cukup fleksibel, Bapak Ibu sekalian. Sebisa mungkin tentunya kami banyak memberikan seminar seperti ini sampai ke banyak kota, banyak negara, saudara. Dan kami tahu theoretically tentang parenting, tentang pernikahan semua kami tahu. Betul saudara? Seperti kebanyakan hamba Tuhan. Betul? Nah, suatu kali tinggal di kota Jakarta, saudara kami jemput pulang anak kami dari sekolah. Dan ikut jemput anak kami kebetulan ada teman baik saya. Saudara, teman baik. Nah kemudian anak saya kadang-kadang kalau keluar tuh lama dari sekolah seperti anak-anak kebanyakan saudara. Betul? Pulang sekolah kadang-kadang terlambat, sukanya main-main dengan teman. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah sampai di mobil dia naik, saya tegur. Saudara, saya tegur. Saya dalam hati sambil negur saya mikir, nah ini kan ada teman saya nih. Saya mau tunjukkan keluarga hamba Tuhan itu kayak apa. Ini loh cara negur anak. Wah saya tegur lagi, das. Saya tegur lagi, das. Saya marahin, das. Saudara, jadi kena dalam segi. Saya make sure dari utara, selatan, timur, barat anak saya kena serang. Tidak bisa bantah, saudara.
Ini loh saya dalam hati, ini loh keluarga hamba Tuhan. Biar teman saya tahu, gitu saudara. Ya, simple. Nggak apa-apa, saya nggak maki-maki, nggak ngomong-ngomong kotor, nggak, saudara. Dengan lugas dan tegas dan keras. Nah, kira-kira 2 jam kemudian sampai rumah, saya lagi diem. Ada suara Tuhan dalam hati saya berbicara gini, simple. Ngingetin saya tentang apa yang terjadi. Tuhan cuma ngomong satu kata yang sederhana. Kamu kelewatan. Saudara. Jadi seringkali saya pada waktu ngomongin anak saya kelewatan. Nah sorenya saya harus memilih apa yang harus saya lakukan. Saya memilih untuk hubungan saya dengan anak saya dipulihkan. Saudara, saya mengatakan kepada anak saya setelah kami makan malam dia udah suntuk gak mau ngomong saudara. Di kamarnya saya panggil, saya dudukkan dia di meja makan. Saya katakan, Angel, saya ceritakan ini yang terjadi di ini. Kesalahan kamu ini. Saya enggak dengan nada yang lebih lembut. Kemudian sebelum terlalu lama saya ngomong gini, tapi satu hal, Daddy, Papa minta maaf sama kamu. Tadi Papa kelewatan. Saya ajarkan kepada dia bagaimana Roh Kudus menegur saya. Saya katakan kepada dia, saya pun bisa kelewatan. Would you forgive me? Bisa enggak kamu bersedia enggak ngampuni saya, Papa kamu? Dia bersedia. That's it, selesai. Mitos orang tua enggak pernah salah ini harus diruntuhkan. Ada amin. Jadi terutama besok Bapak Ibu sekalian, saudara yang merayakan hari raya Imlek, ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Jangan bilang orang tua tidak pernah salah, jangan bilang anak selalu salah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang anak-anak saudara besok akan minta maaf kepada saudara. Papa mama maaf Kyonghi. Orang tua harus ngomong, enggak papa mama juga sering salah sama kamu. Ada amin. Di mana ada orang yang mau terlebih dahulu untuk minta pengampunan, di sana ada kasih karunia Tuhan turun. Kita tutup saudara dengan ayat yang terakhir, Efesus 5:21. Tidak ada di slide tapi kita buka. Efesus 5:21. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Untuk setiap daripada kita sebagai anak Tuhan untuk mengerti apa sih sebenarnya kunci daripada pemulihan suatu keluarga ataupun kunci pemulihan daripada suatu komunikasi baik dalam pernikahan orang tua dan anak, hubungan suami istri, Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal yang kelima ayat 21. Saya akan tutup dengan ayat ini saudara. Firman Tuhan berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita bangkit berdiri.